Banyak mungkin Anda mendengar sekarang, orang kok sakit jantung usianya masih muda sekali. Saya pernah dapat pasien usia masih 20-an tahun kok dapat penyakit jantung. Ada yang memang dibilang 33 tahun udah pasang ring 3. Bagaimana Anda periksa jantung dan pemeriksaan jantung apa saja yang perlu dilakukan ketika Anda masih berusia muda untuk mencegah penyakit jantung? Ini dia. Jadi ketika Anda masih merasa muda, jantung Anda harusnya dalam keadaan baik. Dan kita tahu bahwa usia muda pun bisa tetap penyakit jantung. Bukan soal serangan jantung loh ya. Orang yang masih muda mungkin punya jantung bawaan, mungkin punya aritmia atau gangguan irama jantung, korslet jantungnya. Jadi orang debar-debar terus atau mungkin pingsan. Jadi jangan dianggap enteng karena seorang dengan penyakit jantung bawaan sekalipun masih bisa tanpa keluhan sama sekali sampai usia 30 tahun baru ternyata punya jantung bawaan. Oh ternyata dia punya debar-debar korslet jantungnya, sering pingsan ternyata. Jadi karena itu ada saja orang yang punya penyakit jantung di usia yang relatif muda. Belum lagi kalau orang punya pola hidup dan keturunan penyakit jantung yang berat sehingga akhirnya orang itu merokok lagi, orang itu punya kolesterol tinggi lagi. Usia 33 tahun pun bisa pasang ring udah banyak. Ya karena itu tidak jarang orang anggap enteng. Tidak periksa karena, wah masih muda, masa sih penyakit jantung? Ternyata banyak. Jadi ini caranya yang harus diperiksa dan apa saja yang Anda sebenarnya harus cek. American Heart Association menganjurkan bahwa Anda usia 20 tahun, Anda sebaiknya pernah check up jantung. Apa saja yang harus diperiksa? Untuk penilaian awal, kita memeriksa namanya wawancara medis dengan pemeriksaan klinis. Wawancara medis itu namanya anamnesis. Jadi kalau kita nanya-nanya kepada pasien, gimana Pak, pernah pingsan apa enggak? Anda pernah punya riwayat penyakit jantung apa enggak? Anda harus ingat nih, yang dibilang keturunan penyakit jantung itu sebenarnya adalah ayah kandung, ibu kandung, atau saudara kandung. Jadi kalau, paman saya pernah ya, itu agak beda ya. Jadi bukan termasuk keturunan penyakit jantung. Atau oma saya, itu lain tuh sebenarnya. Jadi ayah kandung, ibu kandung, atau saudara kandung. Itu yang benar. Jadi kalau Anda ditanya punya keturunan penyakit jantung, itu sebenarnya adalah saudara kandung, bukan sepupunya gitu misalnya, atau apalagi saudara jauh atau saudara tiri ya, nggak termasuk. Lalu Anda tanya mengenai keluhan Anda, cepet capek, cepet lelah, kan harus dibedakan tuh cepet lelah, nggak semuanya sama ya, nggak semuanya itu tanda-tanda penyakit jantung. Atau sakit dada, ada juga sakit dada yang tipikal, memang ini khas sekali untuk orang yang punya penyakit jantung. Ada juga yang enggak, jadi karena itu Anda harus tahu bahwa kalau tanya-tanya ulang-ulang itu tujuannya adalah untuk menggali informasi apakah Anda memang pernah mengalami sesuatu yang mengindikasikan ada penyakit jantung. Yang berikutnya adalah pemeriksaan klinis. Kalau kita periksa, lalu kita tempel stetoskop ya, itu kita bisa mendengar suara bising atau suara yang lain selain suara jantung yang murni, suara jantung yang normal. Jadi kadang-kadang ada penyakit jantung bawaan atau penyakit jantung katup misalnya yang bisa kita dengarkan dari suara stetoskop tersebut. Kalau misalkan kita dengar suara, wah ini ternyata ada sesuatu ya, kayaknya nih paru-parunya penuh nih, atau nih kayaknya jantungnya memang bunyinya lain nih ya, kita bisa menduga, ini jantungnya bengkak nih dari pemeriksaan klinis misalnya. Dan ini mengarahkan kita untuk nanti pemeriksaan lanjut yang mungkin perlu dilakukan. Pemeriksaan tambahan lain adalah pemeriksaan EKG atau listrik jantung. Nah, kalau kita cek listrik jantung itu, irama jantung, itu cuma sesaat aja kalau kita cek EKG. EKG ini misalnya memang cuma untuk pemeriksaan standar yang screening. Kalau Anda misalkan normal dan Anda punya penyakit jantung, ya masih mungkin memang. Karena orang-orang yang punya penyakit jantung sampai harus operasi bypass aja, kadang-kadang EKG-nya normal. Bisa terjadi demikian karena memang irama jantung masih normal pada orang tersebut. Padahal mungkin kondisinya pembuluh darahnya sudah tersumbat semua ya. Atau pada orang-orang yang punya kondisi gagal jantung, kita bisa lihat juga dari EKG. Jadi EKG ini sangat bernilai sekali, yang standar sekali ya. Kita bisa lihat kalau misalkan ada pembesaran jantung, ada mungkin penebalan dinding jantung, ada juga korslet jantung, ada pembengkakan jantung, mungkin kita bisa duga dari sini. Tapi ingat bahwa tidak semuanya bisa kelihatan. Dan kalau itu normal, bukan berarti semua itu nggak ada. Tapi setidak-tidaknya kita udah screening dulu di awal. Kalau misalkan memang ada kelainan, kita perlu investigasi lebih lanjut lagi. Berikutnya pemeriksaan dengan foto ronsen atau thorax x-ray ya. Itu harusnya thorax x-ray, tapi kadang-kadang orang bilang ronsen ya. Dari situ kita bisa lihat, kadang-kadang orang bilang, wah jantungnya membesar nih. Nah, karena itu kita bisa lakukan USG jantung atau ekokardiografi. Dengan ekokardiografi ini kita bisa membuktikan benar nggak jantungnya bengkak. Karena seringkali orang-orang yang dibilang jantungnya bengkak, ternyata kalau kita cek, normal aja tuh, udah kepikiran mungkin bertahun-tahun, dibilang jantung saya bengkak dok, saya punya penyakit jantung. Ternyata kalau kita lihat, normal, ternyata nggak apa-apa. Jadi untuk mengkonfirmasi seorang punya penyakit jantung, kadang-kala kita akan perlu pemeriksaan lanjutan lagi.
Jadi jangan langsung berkecil hati ketika ada pemeriksaan yang tidak normal. Kita buktikan dengan pemeriksaan yang lain untuk mengkonfirmasi benar nggak sih ini pemeriksaan jantungnya memang ada seperti ini. Karena alat yang lain bisa lebih jelas membuktikan kondisi jantung tertentu. Namun, tidak semua alat tersebut saling menggantikan. Artinya tidak ada satu alat pun yang benar-benar cek sekali semuanya bisa tahu jantung ini semuanya normal apa enggak. Jadi begini, contohnya EKG yang simple. Pemeriksaan sederhana, cuma 1 menit kita periksa, kita langsung bisa lihat hasilnya. Ada di puskesmas juga, dibandingkan dengan MRI atau CT scan. Memang beda, MRI itu walaupun lebih mahal daripada EKG, tapi dia memeriksa fungsi jantung, dia bisa melihat bagaimana otot jantung. Tapi sebaliknya, dia tidak bisa memeriksa irama jantung atau listrik jantung, seperti yang EKG lakukan. Jadi tidak bisa dibilang, oh udah MRI tapi nggak EKG. Ya nggak bisa, tetap EKG dulu, baru nanti MRI. Jadi karena itu, alat-alat ini, alat-alat pemeriksaan jantung saling melengkapi. Dan dokter bisa membantu Anda mengetahui kondisi Anda dengan berbagai macam data yang diperlukan. Dengan demikian Anda pun lebih jelas taunya, oh jantung saya begini ternyata. Pemeriksaan laboratorium juga sangat penting karena orang-orang yang biasanya punya cenderung atau potensi serangan jantung di kemudian hari, kita bisa cek dari pemeriksaan laboratorium. Gula darah puasa, LDL, kolesterol jahat tadi ya, atau kolesterol baik, HDL, trigliserid, kita bisa cek dengan laboratorium, gula darah puasa. Dan pemeriksaan ini sebenarnya cukup simpel dan sederhana, tapi bisa menggambarkan banyak hal, bagaimana juga bisa membantu kita memanage untuk mencegah Anda mendapat serangan jantung di kemudian hari. Ada pemeriksaan MRI jantung, ada pemeriksaan perfusi scan dengan nuklir, ada pemeriksaan CT scan jantung, ada pemeriksaan pembuluh darah dengan menggunakan alat yang sama dengan ekokardiografi. Kita bisa melihat pembuluh darah kaki gimana, karena apa? Penting sekali. Jantung ini memompa darah ke seluruh tubuh, termasuk ke tangan, kaki, dan kita bisa lihat bagaimana sih kemampuan jantung tersebut, apakah benar aliran darah ke kaki itu benar-benar baik dan lancar. Sebaliknya, ada pembuluh darah dari kaki ke jantung. Dan ada efeknya kalau misalkan jantungnya lemah, kaki menjadi bengkak, kita pastikan nih, bengkaknya karena apa? Karena memang jantungnya yang pompanya lemah, atau karena memang pembuluh darahnya yang masalahnya rusak. Jadi alatnya pun sama dengan pemeriksaan ekokardiografi atau USG jantung. Kita sebut dengan USG pembuluh darah atau Doppler. Semua pemeriksaan ini dapat dilakukan untuk bisa mengetahui kondisi Anda, keluhan Anda, benar nggak sih masalahnya antara jantung dan pembuluh darah? Benar nggak sih butuh pengobatan? Pemeriksaan ini yang banyak ini juga bisa menentukan apakah Anda kekhawatirannya berlebihan selama ini. Overthinking nggak Anda sebenarnya? Capek sedikit, oh ternyata jantungnya nggak apa-apa, karena kita udah cek. Anda tahu pemeriksaan treadmill. Ini bisa mendeteksi apakah memang Anda kemungkinan punya sumbatan jantung atau bukan. Atau Anda bisa melihat kapasitas Anda sebenarnya boleh nggak sih olahraga sekencang ini. Dengan treadmill Anda bisa tahu. Karena apa? Kadang-kadang ada orang bilang, dok cepet capek dok. Kenapa ya jantung saya ya? Dia khawatir aja gitu ya. Padahal kita cek, eko normal, EKG baik, treadmill juga bagus. Ternyata dia bisa. Dan ternyata hasilnya rata-rata. Dia sama seperti orang lain yang seumuran dia. Jadi berarti tidak perlu terlalu overthinking. Jadi sebaliknya, ada juga orang yang terlalu pede, merasa bahwa wah sehat terus nih. Ternyata pas dicek, wah ternyata ada kelainan. Ternyata ada penyempitan pembuluh darah jantung. Jadi sebelum itu terjadi, kita udah tahu duluan. Masa harus nunggu serangan jantung dulu? Jadi sebelum serangan jantung terjadi, udah tahu duluan. Oh potensinya ada nih Pak. Atau Bu, ada nih ternyata masalahnya. Kalau gitu mesti hati-hati ya dari sekarang. Mungkin kita perlu obat-obat apa, kita perlu penanganan apa. Semua pemeriksaan jantung ini berguna dan tidak semuanya harus dilakukan. Tidak semuanya juga harus dilakukan bertahun-tahun atau setiap tahun dilakukan. Nggak semua juga. Kita harus pilih-pilih sesuai dengan kondisi Anda. Jadi karena itu, ketika Anda melakukan ini, melakukan itu, kadang-kadang Anda pikir bahwa ini yang penting. Padahal enggak kok, CT scan aja. Padahal bukan itu pemeriksaannya. Kalau Anda punya keluhan sesak napas, coba kita foto ronsen dulu, coba kita EKG dulu, atau kita USG jantung dulu. Jadi itu adalah pemeriksaan yang lebih mudah ditemukan dan bisa membantu Anda menentukan pemeriksaan selanjutnya apa sih yang penting. Sekali lagi bahwa paling baik itu kita mencegah penyakit. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Tapi mengobati juga lebih baik daripada kita harus menangani komplikasi yang lebih serius. Kadang orang karena menolak diobati, udahlah, nggak usah pakai obat, padahal udah perlu obat nih. Akhirnya dia menunda minum obat atau menunda pengobatan atau penanganan sehingga menjadi semakin permanen rusaknya. Ketika akhirnya dia menyesal dan mau, oke deh saya akhirnya mau. Ternyata udah berubah obat yang harus diminum. Dan penanganannya pun sudah berubah. Atau mungkin kerusakannya tidak bisa diubah lagi. Jadi rugi kan? Lebih baik selalu lebih awal. Lebih cepat kita temui, lebih baik juga penanganannya. Namun satu juga yang penting adalah
Dengan pemeriksaan, kita bisa menghindari overthinking atau berpikir berlebihan. Kita bisa tahu bahwa, oh kita sebenarnya nggak apa-apa kok. Semoga Anda semua sehat selalu dan Anda boleh share ini ke teman-teman Anda, ke mungkin om, bapak, ibu, tante, sepupu, orang-orang yang Anda kasihi supaya mereka semua tetap sehat dan Anda bisa mendapatkan info kesehatan gratis di channel ini. Dapatkan informasi medis langsung dari Dr. Vito dengan subscribe channel YouTube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau kenalan Anda.